Aturan PPKM memang kian membuat sulit rakyat untuk pergi ke mal. Masyarakat pun seakan tak ingin direpotkan dengan syarat-syarat tidak masuk akal, seperti keharusan menunjukkan bukti telah divaksin COVID-19. Langkah pemerintah memerangi corona atau COVID-19 dengan menerbitkan PPKM sebenarnya patut didukung. Namun, tidakkah antisipasi adanya bom waktu yang ledakannya bisa membunuh rakyatnya sendiri, termasuk pebisnis mal hingga restoran yang kini berguguran? Dan untuk membahasnya kita akan langsung berbincang dengan narasumber. Tadi sudah kita sapa, ada Prof. Hendrawan Supratikno, kemudian juga ada Pak Roy Mande dan juga Mbak Amelia. Selamat petang sekali lagi Bapak dan Mbak. Selamat petang. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang Pilihan TV One. Kita mungkin terlebih dahulu ke Mbak Amel ya, karena Mbak Amel bisa dibilang mewakili UMKM dan juga pengusaha dalam skala yang cukup kecil, cukup mikro begitu ya. Bisa diceritakan sebagaimana sebenarnya usaha dimsum ya Mbak, usaha dimsum sejauh ini sudah berjalan berapa tahun dan seperti apa pada saat masuk ke pandemi COVID-19 ini? Oke, baik. Sebenarnya ini adalah kesempatan saya yang sangat luar biasa sekali. Saya menjadi salah satu perwakilan dari teman-teman semua, mungkin ribuan bahkan puluhan ribu mungkin yang terdampak COVID ini. Kalau saya pribadi di sini kebetulan saya ini kan usahanya sendiri ini sudah sekitar 3 tahun ya kurang lebih. Sudah 3 tahun? Iya, kurang lebih sudah 3 tahun. Untuk mulainya itu pada tahun 2019 sekitar akhir. Sedangkan 2020 sekitar bulan Maret itu sudah gempar-gemparnya COVID-19 gitu ya. Dan itu saya harus terpaksa tutup selama 4 bulan. Untuk dampaknya sendiri sangat luar biasa sekali. Dari omset yang tadinya di atas 1 juta bisa sampai benar-benar kepotong sampai 80% atau 70%. Jadi benar-benar sangat luar biasa banget dampak COVID-19 ini. Mungkin masih banyak lagi di luar sana yang tidak seberuntung saya mungkin ya. Saya ini adalah cuma salah satu perwakilan dari mereka aja sih. Seperti itu. Untuk kebijakan-kebijakan pemerintah sih benar-benar apa ya, untuk upaya saya sendiri untuk tetap bertahan di masa pandemi COVID-19 ini sudah saya upayakan, namun dengan kebijakan-kebijakan pemerintah dari PSBB, PPKM, lanjut lagi sampai PPKM level 4 itu benar-benar kayak oke, saya give up gitu. Mungkin nggak cuma saya aja yang give up gitu, mungkin teman-teman lain yang di luar sana yang nggak tersorot berita atau apapun itu malah lebih parah dari saya gitu. Selama ini mengupayakannya gimana? Selama masa PPKM, kemudian PPKM darurat? Untuk upaya saya selama ini, saya berusaha jual online atau kayak ke teman-teman saya, namun yang saya rasa kurang efektif juga gitu. Kurang efektif? Iya, kurang efektif. Oke. Nah, Mbak Amel ini juga mempunyai karyawan, betul ya? Iya, betul. Nasib karyawannya gimana? Ada berapa karyawan sih Mbak? Oke, untuk awal saat saya membuka usaha saya sendiri itu ada 3 karyawan. Namun terpaksa dirumahkan itu 2 orang. Jadi benar-benar saya sisakan 1, itu pun ya untuk bertahan, bukan untuk mencari keuntungan, namun untuk mengurangi kerugian. Untuk mengurangi kerugian, tidak lagi mencari keuntungan. Iya, benar Mbak, karena sebenarnya itu untuk nutupin biaya operasional seperti sewa ruko, listrik, dan sebagainya. Mungkin itu uang hanya cukup untuk menggaji karyawan 1 dan menutupi hal-hal yang lain, bahkan rugi sih sebenarnya. Masih rugi. Iya, masih rugi. Untuk nyewa ini berarti tokonya terletak di mana? Di dalam pusat perbelanjaan kah atau di jalan raya? Kalau usaha sendiri itu di jalan protokol. Jadi bukan di dalam mall sih. Jadi memang benar-benar terdampak, apalagi PPKM ini kan pemerintah membuat kebijakan bahwa ada penyekatan ya Mbak, maksimal itu sekitar jam 8. Jadi benar-benar terpaksa harus tutup jam 8, sedangkan rata-rata untuk konsumen kafe-kafe kecil itu rata-rata malam. Itu di atas jam 8 sih. Oke, terima kasih sudah berbagi bagaimana awal mulanya ya. Siap, bisa Mbak. Semakin merugi dan akhirnya terpaksa harus bertahan meskipun di tengah kondisi yang seperti ini. Kita ingin tanyakan juga kepada Pak Roy. Pak Roy ini kan merupakan ketua Aprindo. Tadi sudah dijelaskan kalau Mbak Amel ini dalam skala kecil, usahanya ini omsetnya sangat menurun dan sangat merugi. Bagaimana dengan pengusaha-pengusaha retail lainnya yang tentunya dalam skala besar untuk penjualan retail di Indonesia sejauh ini seberapa anjlok Pak? Ya, jadi sebenarnya apa yang terjadi pada industri
hilir atau sektor di mana kami berada, sektor perdagangan eceran atau retail modern, sebagian menyebut juga pasar swalayan. Itu sebenarnya tidak beda dengan apa yang terjadi dengan saudara-saudari UMKM kita, bahkan juga kalau kita tahu ada dua format pasar, pasar modern dan pasar rakyat. Sama, kita juga sama-sama terdampak. Kalau dikatakan bahwa kami adalah korporasi, kemudian bukan individu, pedagang individu dan lain sebagainya, buktinya banyak yang tutup ya. Ya, baru beberapa hari yang lalu, minggu lalu itu kita mendapat kabar bahwa hampir 60 lebih toko satu hypermarket yang harus menutup dengan 7.000 pekerjanya harus di PHK. Dan ini merupakan kelanjutan sebelumnya sebenarnya. Nah ini yang terjadi adalah menandakan bahwa retail atau pasar swalayan itu sudah sangat terdampak. Kelihatannya saja korporasi, tetapi kalau tidak ada stimulus, tidak ada kerjasama ya antara kami pelaku usaha, pejuang usaha dengan dalam hal ini pemerintah, tentunya ini seperti multiplier effect yang memberi dampak penutupan lagi. Dan ketika penutupan dilakukan, langkah kebijakan strategis adalah terakhir adalah mem-PHK. Kemudian yang kedua, UMKM, teman-teman kita, saudara-saudari kita yang memperdagangkan barangnya di pasar swalayan maupun juga di malls, itu juga mereka dibantu oleh pemerintah. Ya kita tahu dana PEN juga meningkat ya 744 triliun, meningkat 52 triliun diantaranya untuk membantu UMKM ya hampir 20% lebih kurang untuk alokasi buat UMKM, tapi dibantu produksinya, namun perdagangannya tertutup. Lalu mereka mau jual di mana? Penghasilannya dari mana? Seperti tadi dikatakan nggak ada penghasilan. Dan otomatis ini kan mempengaruhi kepada nilai ekonomis kita, konsumsi kita yang merupakan penopang pertumbuhan ekonomi. Tapi kan kita ketahui toko retail modern ini juga menggunakan ada platform online, Betul. ini juga untuk membantu memasarkan produk. Ini mendongkrakkah Pak? Sama sekali tidak signifikan. Saya Tidak kasih signifikan? gambaran. Misalnya kita bagi 5 format pasar swalayan, minimarket, supermarket, hypermarket, wholesaler, dan dep store atau specialty store yang di mall. Saat ini kita bagi retail pangan dan non-pangan. Yang non-pangan itu karena harus tutup, itu kontribusi daripada transaksi e-commerce-nya, online-nya nggak lebih dari 10%, 9,2-9,5%. Artinya ada tergerus transaksi hampir sekitar 88%, 90% yang tidak bisa produksi. Tidak bisa produktivitas karena hanya ditopang dari online e-commerce yang lebih kurang 9%. Nah sementara yang retail pangan yang memang masih buka di malls dan lain sebagainya, mungkin sebagian kita tempat belanja ke supermarket, hypermarket walaupun mallnya tutup tapi masih buka, yang datang juga turun. Google Mobility sudah menandakan minus 45% turun kunjungan kepada retail dari bulan-bulan sebelumnya. Nah artinya apa? Selain pengunjung kurang, kalaupun ada yang datang, itu basket size-nya kecil karena hanya membeli kebutuhan pokok dan sehari-hari aja. Daging, ikan, sayur, buah, pulang bayar. Sementara yang lain Tidak ada transaksi. ya. Sementara kita harus membayar listrik full, ada minimalnya, dan lain sebagainya. Tenaga kerja harus bayar full. Kita harus tetap buka pada saat kondisi diminta tutup atau diminta pengetatan mobilitas. Nah, itu. Oke, itu tadi kita sudah mendengarkan dari Pak Roy juga dari Mbak Amel. Nah sekarang kita ingin ke Prof. Hendrawan. Prof, tadi kita sudah mendengar bagaimana keluh kesah yang disampaikan oleh para pengusaha ini. Kalau dari anggota DPR sendiri melihatnya seperti apa? Artinya kan ini sudah sangat mengkhawatirkan, Prof. Ya saya kira kita semua prihatin ya dengan kondisi ini. Sebenarnya setiap sektor usaha itu memiliki daya tahan yang berbeda-beda terhadap perubahan yang cepat di lingkungan sekitar kita. Dalam sektor retail sendiri, usaha-usaha yang biaya tetapnya lebih besar akan mengalami kesulitan untuk cepat beradaptasi. Jadi itu sebabnya tadi dikatakan bahwa strategi untuk bertahan dalam kondisi saat ini adalah renegosiasi dengan supplier, renegosiasi dengan pengelola mal, dan seterusnya. Tetapi kalau pengusaha-pengusaha yang relatif kecil sebenarnya adaptasinya bisa lebih lincah. Itu sebabnya dampaknya memang berbeda-beda, tetapi saya sependapat bahwa ekonomi yang lama kan selalu dasarnya kerumunan, keramaian. Orang rame-rame berkumpul, itu sebabnya kenapa semua gerai bersatu di dalam mall. Begitu sekarang berubah situasinya, di mana semua bekerja dari rumah, ada di rumah saja dan seterusnya, memang mau tidak mau, sistem ekonominya sudah berubah.
perilaku pembeli berubah. Itu sebabnya kita harus cepat-cepatan beradaptasi dengan situasi yang baru. Nah, perusahaan-perusahaan atau usaha-usaha yang biaya tetapnya besar, seperti karyawannya banyak, ya, kemudian sewanya besar dan seterusnya, akan mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan cepat. Oke, nah artinya kan memang harus beradaptasi, betul, pengusaha memang harus beradaptasi, tapi kan artinya ada kebijakan juga yang masih miss. Seperti apa kemudian, Prof? Tapi bisa dijawab usai jeda, sesaat lagi kami kembali. di TV One.